Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bianti. Kali ini kita akan belajar tentang tema 5 subtema 1, yaitu Mumpel PPKN KD 3.1, yang kita akan membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa yang penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta yang dihadiri oleh 750 orang. Organisasi-organisasi pemuda antara lain Jong Java, yaitu Pemuda Jawa, ada Jong Sumatera Nenbon, yaitu Pemuda Sumatera, Jong Islamitenbon, Pemuda Islam, Jong Ambon, Pemuda Ambon, kemudian Jong Bataksbon, Pemuda Batak. Kongres Pemuda II menghasilkan sebuah keputusan yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Pertama kali dinyanyikan yaitu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman yang biasa dipanggil W.R. Supratman. Kongres Pemuda II mengadakan 3 kali rapat, yaitu rapat pertama di Gedung Katolik Jonglingenbon di Waterlooperin. Kemudian rapat kedua di Gedung Os Jawa Bioskop di Koningsplein Noord. Kemudian rapat ketiga tanggal 28 Oktober 1928 malam di Gedung Indonesische Klobis Kramat 106 Jakarta. Adapun bunyi Sumpah Pemuda yang nantinya harus dihafal oleh anak-anak ya. Nah, di sini Sumpah Pemuda 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Adapun manfaat Sumpah Pemuda, yang pertama, mempererat persaudaraan, mewujudkan kerukunan, menumbuhkan semangat bekerja keras, semangat untuk gotong royong dalam pembangunan bangsa. Adapun susunan panitia Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, wakil ketuanya adalah Joko Said alias Tirto Diningrat, sekretarisnya Muhammad Yamin, bendaharanya Amir Sarifuddin. Kongres Pemuda I pada bulan Mei 1926 di Jakarta. Nah, sebelum ada Kongres Pemuda II, yaitu ada Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dipimpin oleh Moh Tabrani. Sebelum lahir Sumpah Pemuda, juga berdiri organisasi Budi Utomo. Ini yang pertama kali pada 20 Mei 1908. Diketuai oleh Sutomo, tetapi berdirinya atas pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi politik pertama yang didirikan tanggal 25 Desember 1912 yaitu Indiscit Parties. Didirikan oleh 3 serangkai. Siapa 3 serangkai? Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian tujuannya yaitu Indonesia akan belajar tentang Mumpel Indo KD 3.7, yaitu informasi penting dalam teks non-fiksi. Kemarin kita sudah pelajari ya, teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Di mana ditemukan? Di surat kabar atau majalah. Contohnya esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, karya sastra. Nah, dalam esai atau jurnal ilmiah atau biografi, nah tentunya di dalam sana itu ada yang namanya paragraf. Di dalam paragraf tentunya ada ide pokok. Masih ingat ide pokok itu apa? Gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Ide pokok teks disebut juga pikiran pokok atau pikiran utama, dan gagasan pokok itu sama, ya. Kemudian untuk dapat menentukan ide pokok dapat dilakukan dengan membaca teks dengan seksama.
memperhatikan kalimat masing-masing paragraf. Jadi anak-anak harus membaca dulu baru bisa menentukan ide pokoknya. Tanpa membaca kita tidak akan tahu apa sih ide pokoknya di dalam paragraf tersebut. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menemukan ide pokok: mendengarkan teks non-fiksi dengan seksama, mencatat kata kunci setiap paragraf, gunakan kata tanya ya. Kata tanya itu apa saja? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, yaitu untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting. Nah, kemudian untuk menentukannya bisa melalui ringkasan. Ringkasan itu merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi: membaca teks non-fiksi dengan seksama, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks, menyusun ide pokok tersebut dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri, tetapi harus memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan yang sesuai dengan EYD. Nah, kemudian setelah kita membuat ringkasan, kita juga bisa membuat dengan peta pikiran. Apa peta pikiran? Suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Anak-anak sudah pernah membuat peta pikiran ya. Bisa disajikan dalam berbentuk cabang seperti pohon, boleh. Dapat disampaikan melalui presentasi. Tadi disebutkan presentasi. Presentasi itu maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang ada dalam peta pikiran dengan memperhatikan apa? Sikap tubuh yang tegap ketika presentasi, tidak boleh toleh kanan dan tidak boleh toleh kiri ya. Adanya kontak mata dengan pendengar, jadi memperhatikan, benar-benar melihat pendengar. Pengguna lafal dan intonasi ketika menjelaskan, tidak terburu-buru. Pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup harus jelas supaya apa? Pendengar bisa memahami apa yang kita presentasikan. Baik, kita lanjutkan ke MUPEL IPA KD 3.5, yaitu tentang ekosistem. Ekosistem itu apa? Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Kalau yang biotik sendiri itu terdiri dari makhluk hidup, itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau yang komponen abiotik itu benda tak hidup, contohnya tanah, udara, air, cahaya matahari, suhu ya. Nah, ekosistem sendiri tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Ekosistem terbagi atas dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kalau yang ekosistem alami itu terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Kalau yang ekosistem buatan, ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ekosistem sawah dan ekosistem bendungan. Selanjutnya, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 4. Hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan, ya bisa sapi, terus kerbau, kambing ya. Kemudian karnivora, hewan pemakan daging ya. Contohnya apa? Anjing, itu kan juga pemakan daging. Kemudian omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain ya, pemakan segala. Kemudian insektivora, hewan pemakan serangga. Hanya hewan-hewan yang memakan serangga itu disebut insektivora. Kemudian ada daur hidup. Nah, daur hidup itu suatu proses perubahan dalam bentuk pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan semasa hidupnya. Berdasarkan daur hidupnya, hewan dibedakan menjadi hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Kalau yang tidak bermetamorfosis itu hewan tidak mengalami bentuk dan struktur tubuh. Contohnya kucing, ikan, kadal ya. Kemudian metamorfosis sendiri artinya perubahan bentuk tubuh hewan dari telur hingga dewasa. Metamorfosis itu ada dua macam, ada yang bermetamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna.
Metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong, yaitu pupa. Contohnya lebah, nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Kemudian metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan hewan dewasanya. Hewan ini tidak melalui pupa tetapi melalui nimfa, contohnya belalang, capung, kecoa. Hewan tidak bermetamorfosis artinya hewan ini tidak mengalami bentuk dan struktur tubuh, contohnya tadi kucing, ikan, dan selanjutnya kita membahas tentang Mupel IPS KD 3.1 yang pernah kita jelaskan ya di tema 1. Sekarang kita ulangi, yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu berdasarkan kenyataan ya. Secara geografis Indonesia terletak antara 2 samudra dan 2 benua. Tentunya sudah tahu, samudra itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, kemudian benuanya benua Asia dan benua Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena memiliki lebih dari 17.000 pulau besar maupun pulau kecil. Pulau-pulau besar di Indonesia itu contohnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian, wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke, dari barat ke timur. Sabangnya di Pulau W, kemudian berakhir di Merauke di Pulau Papua. Wilayah perairan Indonesia lebih luas daripada wilayah daratannya. Maka Indonesia juga dinamakan negara maritim atau negara kelautan. Indonesia juga sebagai negara agraris. Mengapa? Negara yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kenampakan alam yang ada di suatu wilayah juga akan berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk. Contohnya, penduduk dataran tinggi bekerja sebagai petani sayuran. Penduduk di daerah pantai bisa menjadi nelayan, berwirausaha di bidang perdagangan karena banyak yang berwisata. Sekarang kita lanjut ke Mupel SBDP KD 3.2. Ini juga sudah ya. Nah, lagu bertangga nada mayor dan minor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada dibedakan menjadi 2, tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kalau yang mayor bersifat riang gembira, bersemangat, diawali dengan nada do. Kemudian jarak intervalnya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contohnya, burung kutilang, kucingku, burung hantu, lihat kebunku. Pernah diajari ya dulu di TK ya anak-anak ya. Ciri tangga nada minor, lagu bersifat sedih, lagu kurang bersemangat. Melodi lagu biasanya diawali nada la. Susunan nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Contoh lagu yang memiliki tangga nada minor: syukur, mengheningkan cipta, gugur bunga, himne guru, apus. Nah, alat musik ritmis, alat musik yang tidak bernada yaitu tamborin. Kalau alat musik melodis, alat musik yang bertangga nada, contohnya piano, biola, pianika. Nah, demikian anak-anak yang bisa Bianti sampaikan, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa jika mengerjakan soal, silahkan anak-anak baca dulu dan jangan lupa lihat video dan catatannya juga. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Bye bye.